We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you, that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Kanjeng Raden Aryo Panji Eri Ratmanto, seorang koordinator komunitas Pancasila dasar NKRI, bukan pilar. Ya. Oke. Nah, Romo, ini sangat menarik ini. Sampai di belakang Romo juga ada komunitas Pancasila dasar NKRI, bukan pilar. Gitu ya. Apa itu arti Pancasila untuk masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan, Romo? Hanya suatu kata-kata biasa atau suatu konsep kuno yang terpendam oleh masa silam? Silakan, Romo. Ya, terima kasih. Jadi selamat malam juga Bapak Toyo dan Bapak-Bapak Ibu yang ada. Jadi saya sebagai koordinator komunitas Pancasila dasar NKRI bukan pilar, suatu komunitas yang 10 tahunan ini kita bergerak untuk mencikapi kebijakan-kebijakan di MPR. Nah, saya akan menceritakan bahwa Pancasila sebelum kemerdekaan itu ternyata zaman dulu itu sudah ada bentuk-bentuk kegiatan-kegiatan, tapi saya belum menemukan manuskripnya. Mulai zaman Majapahit itu ternyata sudah ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu yang ternyata sesuai dengan sila-sila dari Pancasila ini. Mulai sebelumnya Kerajaan Medang misalnya. Di Kerajaan Medang itu ternyata juga sangat arif juga. Banyak penggali-penggali budaya, arkeologi, bahkan yang saya tanya sesepuh-sesepuh itu ternyata juga kearifan lokal itu juga ada juga. Filosofi-filosofi yang ternyata itu menjadi bahan-bahan yang digali oleh Bung Karno, Insinyur Soekarno, yang Presiden kita ini ya. Jadi kita perlu juga untuk meneliti sebelum-sebelumnya itu di Kerajaan Medang, manuskrip-manuskripnya itu bagaimana. Karena era Kerajaan Medang sendiri banyak yang tidak tahu. Bahkan bahasa-bahasa yang lama, bahasa Sanskerta misalnya, itu kan menjadi dasar bagaimana kita bisa mencari informasi-informasi yang terkandung di manuskrip itu. Nah, sekarang paling ya di Bali itu juga masih ada penggunaannya khusus untuk agama-agama di sana, tokoh-tokoh agama, bahkan di India itu juga kira-kira itu. Jadi pada dasarnya bahwa namanya bukan Pancasila tentu saja, tetapi muatan-muatan dari sila-silanya itu juga ada, dan itu digali terus sampai nantinya setelah kemerdekaan muncul nama kata Pancasila itu. Ya, terima kasih. Oke. Berarti namanya belum muncul, tetapi esensi-esensi itu sudah ada ya? Sudah ada. Oke. Nah, Romo, di dalam penelitian saya, Pak Soekarno sebenarnya ingin memilih Pancadharma, bukan Pancasila. Tetapi salah satu penasihat beliau mengatakan Pancadharma itu terlalu Hindu-Buddha. Akhirnya beliau memutuskan untuk memakai Pancasila. Nah, entah itu Pancadharma atau Pancasila, mengapa konsep Hindu-Buddha yang dipilih oleh para pendiri negara Republik Indonesia ini? Silakan, Om. Ya, terima kasih, Mas Toyo. Kita perlu ketahui bersama pada tanggal 1 Juni, jadi sebelumnya 3 hari itu ada rapat ya,
BPUPKI ya, Dokter Kanjeng Raden Tumenggung itu menanyakan kepada beberapa anggota Dopori Jumbi Sekai itu saat itu berapat. Jadi Dr. KRP Rajiman Widyodiningrat menanyakan, kalau kita mau membuat negara kita merdeka itu bentuk dasarnya itu apa yang unik. Nah, kemudian semua ahli-ahli saat itu mengungkapkan. Nah, yang terakhir yang mengungkapkan kata Pancasila itu adalah Bung Karno itu. Nah, ini saya tadi sempat ada print pidatonya Bung Karno, saya bacakan ya. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya. Nah, yang hadir itu mengatakan, Pandawa 5. Ya, Pandawa 5 orang. Sekarang banyak prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Dan 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma. Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia. Kekal dan abadi. Nah, kemudian semua tepuk tangan. Jadi sekali lagi bahwa menurut yang saya baca di pidatonya tersebut, itu diungkapkan seperti itu tadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5. Saya boleh peras, sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang 3 itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia. Ialah dasarnya Indonesia merdeka. Wettanschauung kita. 2 dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme. Kebangsaan dan peri kemanusiaan. Saya peras menjadi 1, itulah yang dahulu saya namakan sosionasionalisme. Nah, ini kata-kata ini dipotong-potong terus kemarin ramai kan. 5 sila, Trisila, Ekasila. Jadi ini kalau kita potong-potong ini bahaya juga, Pak. Sehingga kalau nama Pancadharma di situ ada, itu kemudian ada yang nama-nama yang lain. Karena ini kan istilah Sanskerta. Zaman dulu nggak ada agama yang lain itu mengatakan itu. Sehingga ya tentu saja agama dulu Hindu, Buddha, itu ya. Sehingga apa yang dikatakan bahwa dulu sebetulnya Pancadharma itu menurut saya ya kurang tepat. Ini sesuai dengan pidatonya Bung Karno ini. Karena saya kan tidak mengacu ke yang lain-lain, hanya ini yang dipercayai sampai sekarang ini. Nah, ternyata sampai panjang lebar, akhirnya Ketua Dopori Jumbi Sekai itu ya memutuskan juga bahwa dasar negara itu yang dimunculkan adalah Pancasila. Jadi hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1945, walaupun terus ada 20 Juli, kemudian 18 Agustus, dan yang lain ini kan dinamika itu. Dan sampai sekarang pun banyak sekali yang akan merubah undang-undang Pancasila dan sebagainya ini. Jadi sekali lagi, menurut yang saya baca bahwa saat itu namanya bukan Pancadharma tetapi Pancasila. Jadi Bung Karno juga memilih 5 sila itu ya, sila itu. Nah, jadi penjelasan saya itu dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo Eri. Nah, berarti pada waktu itu
Hindu Buddha masih mendominasi filsafat Nusantara ya. Ya, karena di mana-mana itu sebelum Hindu Buddha pun juga ada agama-agama aliran kepercayaan juga kan di situ itu ya. Sehingga kita melihatnya bahwa kondisi era-era Hindu bahkan di kerajaan-kerajaan pun juga masih ada walaupun tanda petik agama A tapi nuansanya itu kan kok masih ada percampuran antara Hindu gitu ya. Itu tentu saja sampai sekarang masih kental juga nilai-nilai dari seperti itu. Nah, jadi mau nggak mau juga terpengaruh dari bahasanya itu bahasa Sanskerta. Pancasila sendiri pun juga bahasanya bukan bahasa Jawa kan itu, bukan bahasa Bali tapi bahasa Sanskerta itu ya. Oke. Nah, Romo, mengapa konsep Pancasila ini dijadikan dasar NKRI, Romo? Nah, ini. Ya, nah, ya, sehingga Romo dan komunitasnya bersiteguh kok Pancasila itu dasar NKRI bukan pilar. Monggo. Oke. Ya, terima kasih itu Bapak. Pertanyaannya yang sangat krusial dan sangat mendasar sekali ya. Tadi dikatakan pertanyaan dari Ketua Jokowi itu, Jumbi Jokowi itu, Dr. KRT Rajiman Widodiningrat itu, apa dasarnya negara ini kalau negara kita itu merdeka? Ternyata salah satunya diungkapkan saat itu, ya dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi kalau kita itu membaca rapatnya di BPUPKI, kemudian itu disebarluaskan itu, masyarakat akhirnya akan mengerti bahwa proses di dalam pemilihan kenapa kok Pancasila gitu yang menjadi dasar negara kita itu. Nah perlu diketahui Bapak kalau negara kita itu kan terdiri dari beberapa pulau, suku, bahasa, budaya. Nah ini saya catat di dalam Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2010 saja ada 1.340 suku bangsa atau kelompok etnis. Nah, kemudian ada juga bahasa-bahasanya, dialeknya. Ada 746 bahasa daerah, belum yang terhitung dialeknya. Contoh saja yang di Papua itu saja 185 dialek bahasa lokal. Ini saya ambil dari Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2010. Nah, ini kan kalau tidak ada perekatnya, tidak ada pemersatunya, kemudian tidak ada dasarnya, itu ya kita nggak bisa bersatu seperti ini menjadi negara yang sampai sekarang ini bisa berdiri kuat gitu. Sehingga dari awal dipilih dasar negara kita adalah Pancasila itu. Sehingga kita meyakini bersama setelah era reformasi ini kan banyak sekali yang meninggalkan Pancasila, banyak sekali orang yang tidak peduli. Kalau zaman dulu kan masih ada semacam P4, ya kan? P4 itu ya. Sekarang kok jadi 4P, 4 pilar. Ada program 4 pilar ini nanti kita kritisi tadi. Bagaimana komunitas kita itu, ya kita mengumpulkan dari beberapa orang-orang, tokoh-tokoh yang peduli, itu terus membahas, mendialogkan tentang Pancasila. Dan Pancasila itu sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, seperti yang saya ungkapkan tadi, Pak, bukan dimasukkan di bagian dari 4 pilar tadi. Jadi saya sendiri tidak setuju kalau zaman kecil saya kita diajarkan guru-guru saya itu bahwa Pancasila adalah dasar negara. Nah kok sekarang kok ada program sosialisasi 4 pilar itu dan Pancasila ada bagian dari pilar ini. Nah ini kan saya bertanya-tanya terus akhirnya saya mencoba mengungkapkan, menanyakan kemana-mana dan akhirnya melakukan suatu pengkritisi dan teman-teman dari beberapa itu dari UGM, dari
yang mahasiswa UGM, lulusan UGM itu juga di dalam kongres-kongres Pancasila juga diungkapkan juga itu, dan tahun 2013 itu akhirnya melayangkan surat ke Mahkamah Konstitusi dan akhirnya diputuskan nomor 100 tahun 2013 bahwa sudah tidak memakai istilah kata pilar itu. Tapi kenyataannya sampai sekarang kok saya juga melihat di mana-mana kalau MPR atau ke DPR reses atau kemana-mana itu ada sosialisme pilar dan di tayangan-tayangan websitenya itu masih ada sesi kata sosialisme pilar. Nah, sehingga kita mencoba terus supaya jangan memakai kata pilar itu. Nah, saya lihat di Lemhanas sudah memakai kata-kata atau istilahnya 4 dasar berbangsa dan bernegara. Nah, itu jadi 4 dasar itu apa? 1, Pancasila, kemudian UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI. Nah, ini ada yang muncul lagi, seorang profesor juga mengatakan, yang penting 1 dasar dan 4 pilar. 1 pilarnya itu ditambahi wawasan Nusantara. Lah, ini malah tambah aneh lagi kan. Nah, tapi saya bersyukur ketemu dengan Pak Toyo dan bapak-bapak itu sehingga kita bisa membuat dialog ini sehingga masyarakat yang lain tahu, oh ada 4 pilar program dari MPR. Oh ini ada yang bukan pilar. Gitu ya. Ini kami dan sehingga apa yang kita akan lakukan terus-menerus itu tentu saja dalam konteks kita menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar kami bukan pilar ini. Sehingga kalau ada yang mau merubah atau apa, ya kita harus melawan. Kalau dasarnya ini, fondasinya ini diganti pilar gini, kan terus dasarnya gimana? Atau dasarnya itu kalau diganti komunis, diganti khilafah, nah akhirnya kan goyang juga. Pernah dikatakan di dalam pidato-pidato di BPUPKI pun juga Bung Karno juga bilang dasar-dasar negara lain ada dasar yang dari misalnya sosialis atau dasar dari negara-negara yang lain ini diungkapkan semua, tetapi kan tidak pas. Yang pas atau yang sesuai dengan kondisi budaya, iklim, filsafat, filosofi dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Rote itu, yaitu yang dinamakan Pancasila tadi. Nah itu, Pak. Ya, ya, Romo ini menarik sekali. Apakah ini proyek pribadi, Romo? Oh iya. Jadi awalnya itu kegundahan saja, kegundahan dari saya pribadi dan orang lain juga gundah juga. Nah akhirnya orang lain pun juga saya tanya, loh kok sama? Ya ayo kita masuk membuat komunitas. Kemudian komunitasnya itu sampai sekarang karena pandemi ya kita buat pakai WA group gitu ya. Dan di mana-mana mereka tentu saja kalau sudah yakin dan sadar dan kita tetap mempertahankan bukan pilar itu tadi ya akan menceritakan kepada orang lain itu. Bentuk-bentuknya macam-macam. Misalnya ada MOOC ini sekarang. Nah, kita buat MOOC ya, MOOC kayak ini. Jadi kalau kita minum gitu pakai MOOC-nya itu tentang Pancasila dasar NKRI bukan pilar. Jadi orang akan mengingat juga. Nah, terus akhirnya ya saya buat seperti ini tadi, logo ini kemudian ada untuk yang menandai saja ya. Untuk pergerakannya ya kita masih komunitas sehingga tidak terlalu banyak. Terus keuangan dan yang lain gotong royong. Misalnya kita adakan webinar, kita kerjasama dengan kampus-kampus, salah satu kampus yang kemarin Uniwara itu ya, Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan Jawa Timur. Pak Rektornya sendiri yang langsung bekerjasama dan ada 3 webinar. Pertama, kita mengkritisi, menganalisa 4 pilar
kebangsaan MPR RI itu. Nah, tokoh-tokohnya dari mana? Dari komunitas ini. Pertama Dr. Hasanka dari Dr. dari Filsafat UGM itu. Kemudian ada juga dari Bapak Modiwi dari dari Fakultas Hukum Undip Universitas Diponegoro di Semarang. Kemudian ada Profesor Dr. KRT Adi Heru, MSc, PhD, PKK. Nah, ini mereka saling bergotong royong memberikan wawasan-wawasan. Itu webinar pertama. Webinar kedua itu juga sudah mengulas tentang radikalisme. Pokoknya yang mau mengganti Pancasila itu apa? Radikalisme, kemudian terorisme itu. Intoleransi juga masuk. Dibahas juga Pak Maskan Setiawan, itu mantan teroris itu ya, mantan apa ya, NI dulu, KW 9 itu di daerah Jawa Barat, Jakarta, dan sebagainya. Dia perekrut yang termasuk yang unggulan saat itu, terus bertobat, terus sekarang menjadi pembela Pancasila dan kemana-mana sosialisasikan bahwa terorisme radikalisme itu sebetulnya tidak bagus di Indonesia ini, dan itu menjadi pembicara juga, dan itu salah satu anggota komunitas Pancasila Dasar Negara itu Gantila juga. Kemudian ada Dr. Margarita itu dari Universitas Indonesia, itu juga membantu juga kemarin memberikan solusi, memberikan pencerahan tentang bagaimana radikalisme terorisme termasuk masuk ke lingkungan keluarga juga. Nah, itu jadi ada beberapa yang terus dari dari Dr. Daryono sendiri, Pak Rektor sendiri dari Uniwara itu sendiri juga ikut berkontribusi untuk memberikan wawasannya itu tentang teori-teorinya dan sebagainya. Sehingga kita semua komunitas semakin berkembang dan orang-orang itu ada tambahan, oh ternyata yang mau mengganti Pancasila itu model-modelnya itu macam-macam. Ada yang bentuknya teroris, radikalisme, ada yang lain-lain juga. Kemudian seri selanjutnya itu tentang budaya. Nah, penting juga karena budaya ini juga kalau kita lupa hilang, ya akhirnya Pancasila pun juga akan hilang. Karena tadi dari awal saya katakan bahwa di dalam mencari kata Pancasila dan yang lain, Bung Karno itu juga menggali kebudayaan-kebudayaan dari yang lain. Kita undang dari Keraton Surakarta itu diwakili oleh Ketua Cabang Pak Koso. Pak Koso itu Paguyuban Kawulo Keraton Surakarta itu dari Boyolali itu juga KRT Dr. Andes Surojo. Kemudian mengulas tentang bagaimana keunikan kerajaan-kerajaan di Surakarta itu di dalam ikut berperan di dalam kemerdekaan ini, berperan di dalam pendirian Indonesia ini. Nah, termasuk tadi ketuanya Joko Sumbisukai itu kan dari Keraton Surakarta Hadiningrat. KRT-nya Kajeng Raden Tumenggung kan dari sana. Jadi bangsawan-bangsawan pun juga mereka juga ikut berperan juga. Kemudian dari Cirebon, Kerajaan Cirebon juga kita ajak untuk komunitas yang Kasepuhan. Walaupun di sana secara intern itu juga mungkin ada dinamika sendiri, tapi di sini semua satu fokus yaitu membela Pancasila, itu memperjuangkan Pancasila. Kemudian mantan rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Profesor Dr. Sutrisno, itu juga ahli filosofi Jawa, ahli filosofi kebudayaan juga, menguraikan bahwa Pancasila ini digali dari sumber-sumber kearifan lokal, filosofi budaya, ya termasuk tadi ada Hindu, Buddha itu tadi juga masuk juga. Jadi pembauran dari berbagai macam yang ada di Nusantara ini, nah itu diungkapkan juga oleh Profesor Sutrisno ini. Nah besok lagi mungkin dengan Bapak, nah sekarang malah kita wawancara dialog ini, sehingga sangat luar biasa kan bagi komunitas-komunitas yang lain. Ini untuk kecintaan apa? Kecintaan terhadap NKRI, bukan apa-apa. Kita itu kalau sudah aman damai sejahtera nanti dimasuki oleh orang-orang luar itu, terus kita seperti Afghanistan kemarin yang sudah kayak gini kan kasihan juga, seperti yang di Timur Tengah yang seperti itu, atau yang negara-negara yang perang lagi itu. Kita jaga sendiri karena kita itu di dalam Pancasila itu lambang negara kita juga ada burung Garuda. Pancasila ini maknanya jangan diperisai itu juga. Dan di bawahnya kan ada kata slogannya itu Sanskerta juga kan, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangkwa itu ya. Sehingga dari perbedaan itu kita tetap satu juga. Nah, jadi
kita kegiatan-kegiatannya. Ada yang lain upacara bendera, misalnya HUT RI 17 mengibarkan bendera, kemudian kita membuat layangan dengan komunitas layangan itu, layangan kita yaitu layangan Pancasila Dasar Energi Bukan Pilar. Ya, kita naikkan, kemudian ada layangan burung Garuda dan sebagainya dengan komunitas masyarakat, sehingga masyarakat tuh lihat ini kegiatan kok ada layangan, kok ada Pancasila dan yang lain. Nah, teringat lagi, kemudian pelatihan. Terus dananya dari mana? Ya kita bandingkan, kita nggak ada dana dari yang lain. Semoga Pak Surya dan teman-temannya juga memberikan kontribusi, ya sangat bagus juga kalau kita bisa buat kegiatan apa gitu ya. Nah, dari situ ada juga kegiatan-kegiatan yang pembinaan-pembinaan dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan mungkin dari angkringan-angkringan dan sebagainya. Sehingga banyak juga warung-warung yang sudah ada gelasnya seperti ini, kemudian kita juga ada stikernya gitu untuk mengingatkan. Nah, akhirnya semuanya itu menyadari bahwa kita tidak boleh meninggalkan Pancasila. Jadi Pancasila. Dan sebentar lagi kita juga akan ada bukunya, kita buat buku perjuangannya ini nanti. Nah, nanti pesan ya Pak. Ini dari nanti kalau sudah jadi bagaimana proses perjuangannya. Dan secara akademis, tulisan-tulisan tentang Pancasila dan NKRI Bukan Pilar sudah banyak di jurnal-jurnal juga, kita juga ungkapkan juga. Salah satunya jurnal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran, itu kita tulis di situ dan akhirnya juga orang-orang akademis juga tahu. Nah, ada juga yang dari UGM, dari S3-nya UGM itu dari filsafat, ada yang menulis disertasinya, jadi 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, ditinjau dari perspektif filsafat bahasa dan implikasi teoritis terhadap pemahaman Pancasila. Nah, ini juga ada juga sampai doktoral pun juga diteliti juga mereka, sehingga kita sangat sangat diringankan ya, walaupun kita komunitas, kita mencoba untuk saling sharing satu dengan satu lagi tanpa muatan politik. Artinya tidak ada partai, unsur partai dan yang lain itu ya. Karena kita murni dari gerakan dari masyarakat sendiri. Nah, demikian Pak saya. Nah, terima kasih. Romo, yang menarik adalah waktu sejak kapan Pancasila itu dimasukkan pilar? Apakah ada kemungkinan bahwa yang mereka maksud adalah dasar, Pancasila sebagai dasar, dan juga pilar? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Jadi sejak 10 tahun yang lalu itu Ketua MPR saat itu mengungkapkan, padahal maksudnya itu karena kegundahan selama reformasi ini kan tidak ada, sudah banyak sekali dari orang-orang yang pengen mengganti gitu. Jadi mereka itu pengen sekali merubah dasar negara itu dari berbagai macam identitas itu. Kemudian dengan adanya keinginan niat baik untuk memperhatikan Pancasila lagi, kemudian bareng-bareng mungkin dimunculkan lagi dan sebagainya, muncullah istilah 4 pilar itu tadi. Nah, bagi orang awam kan nggak masalah, tetapi yang bilang atau yang bicara tokoh-tokoh nasional, sehingga akhirnya kan menjadi polemik. Nah, artinya kalau di akademis itu bisa dibahas bahwa dasar dengan pilar itu kan berbeda. Pilar itu juga fungsinya juga harusnya sama. Nah, ternyata yang diungkapkan istilah-istilah pilar tadi ternyata beda-beda. Misalnya Pancasila dikaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kan sudah berbeda sekali. Nah, Pancasila ya dasar, tidak bisa dikasihkan dari 4 pilar itu, bagian dari 4 pilar itu. Nah, secara awam pun masyarakat juga bingung juga. Saya tanya satu persatu sekarang di mahasiswa-mahasiswa, masyarakat yang lain itu sampai bertanya, Pancasila merupakan apa? Pak, Pancasila merupakan pilar negara. Nah, ini sudah bergeser karena doktrinal sosialisasi 4 pilar itu
itu ternyata ada juga yang orang-orang itu mengingatnya itu menjadi pilar itu tadi. Pada dasarnya saya yakinlah di pusat itu enggak mengatakan bahwa Pancasila itu pilar. Tapi kenyataan di masyarakat jadinya seperti itu. Dan sekarang pelajaran-pelajaran Pancasila, PMP itu ya, kalau zaman saya dulu pendidikan Merdeka Pancasila, kemudian ada juga itu sudah boleh dikatakan tuh diperkecil ruangannya. Bahkan jam pelajarannya itu kadang-kadang dijadikan satu dengan PPKN ini. Nah, ini kita juga suarakan lagi. Entah suara saya sendiri atau komunitas yang lain, itu semua sudah saling mengarahkan gitu. Ya ini yang suaranya siapa? Ya masyarakat lah. Itu mudah-mudahan nanti ditambah lagi. Karena ini penting sekali bahwa di dalam mata pelajaran itu harus selesai. Nah, pada saat-saat program sosial 4 pilar itu, guru-guru saya yakin juga bingung juga. Ini sosialisasinya itu kita itu mau Pancasila sebagai dasar, tapi di sini kok ada yang 4 pilar. Nah, misalnya kalau ada anak-anak SMP kalau ditanya, ya sudahlah, saya akan mengikuti saja tentang Pancasila dasar. Tetapi saya ingat di pejabat-pejabat MPR, DPR, atau pejabat yang di tingkat nasional kok masih mengatakan ini. Nah, saya ingin teladan yang bagaimana ini. Nah, akhirnya kan dosen-dosen guru-guru pun juga akan kebingungan. Ya sudahlah, sesuai pengertiannya masing-masing. Nah, inilah yang harus kita kritisi, kita harus suarakan terus. Bahkan saya sudah membuat surat pikiran pembaca ya, yang terbuka itu di Kompas itu juga sudah, jadi belum ditangkapi lah. Tetapi kenyataannya bahwa mereka-mereka juga mengetahui ada gerakan-gerakan atau komunitas yang intinya mengkritisi program-program 4 pilar ini. Nah, ketika kita di Lemhanas sebagai nasional itu juga mulai gubernur Lemhanas, kemudian ada dari para jenderal, kemudian ada senior-senior dari instruktur dan sebagainya itu, pembimbing-pembimbing, ya sudah tidak memakai kata 4 pilar. Mereka memakai 4 konsensus berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar. Nah, itu bukan 4 pilar. Nah, ini kan ada kemajuan ya. Tapi bagaimana ada dua institusi kok berbeda gitu di negara yang besar seperti ini. Dan di sini kita ada BPIP juga. Nah, BPIP pun juga kita harus perjuangkan supaya ada undang-undangnya sehingga nggak akan rancu semuanya ngomongkan tentang Pancasila, tetapi kok ada yang program 4 pilar, kemudian ada yang tetap memakai kata dasar. Nah, ini ya. Jadi memang kita harus sabar. Kita harus terus-menerus berjuang, terus-menerus menyuarakan secara pribadi maupun kelompok bahwa Pancasila adalah dasar NKRI, bukan pilar. Ya, terima kasih. Satu lagi pertanyaan dari saya, Romo. Ya, seberapa pentingkah sebetulnya pengakuan konsep ini untuk kita rakyat Indonesia? Hanya sebuah kata dasar dan pilar, sambil berjalan kita pun masih atau pengetahuan kita tentang Pancasila kan mulai luntur ini, Romo. Jadi ya tentu saja sejak reformasi pelajaran PMP ditiadakan dan sebagainya. Nah, ya kita masih tetap berada di Indonesia ini, kita masih menjalankan kehidupan kita, tetapi apa pentingnya untuk rakyat kita ini? Antara dasar dan pilar sehingga diperlukan komunitas Pancasila dasar NKRI bukan pilar ini. Silakan, Romo. Ya, terima kasih. Memang pertanyaan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, mungkin bagi teman-teman di grup itu ya. Kadang-kadang, udahlah, Kanjeng, nggak usah mikirkan Pancasila dasar NKRI bukan pilar. Kan masih banyak yang dipikirkan.
nggak usahlah mikirkan dasar-dasar apa istilah-istilah, yang penting aplikasinya di lapangan. Kita kan yang penting gotong royong, mulai kita mengamalkan sila pertama sampai 2, 3, 4, 5 itu, kemudian bagaimana kita itu bekerja. Nah, memang unik kalau kita itu memikirkan hal-hal yang filosofi ini. Ini kan filosofi, artinya dasar NKRI bukan pilar ini kan tidak hanya sekedar apa ya, kayak kita bekerja gitu menghasilkan sesuatu yang nyata gitu. Tetapi kalau kita itu pengertian awal itu keliru, itu semuanya kan keliru semua. Semuanya itu akan amburadul dan ini pondasi kita itu akan runtuh. Contoh, karena saya seorang engineering itu ya, misalnya bangunan rumah, kemudian kita itu lihat untuk membangun rumah misalnya itu harus ada pondasinya atau dasarnya ini. Nah, kemudian ada tiang-tiangnya itu, pilar-pilar ini. Di dalam bangunan ini akan kokoh kalau pondasinya itu kuat. Tetapi kalau pondasinya itu nggak kuat ya cepat roboh juga. Nah, pondasi ya nggak bisa diganti-ganti. Kalau ganti berarti bangunannya diganti. Kalau tiang-tiangnya, kalau misalnya di Jawa itu ada rumah joglo, rumah-rumah yang dulu itu di luar itu. Memang di tengah itu ada soko guru gitu ya. Tetapi kalau yang pilar-pilar itu bisa diganti apa saja. Nah, pertanyaan saya apakah yang diutarakan tadi itu yang Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu bisa diganti? Ya tidak. Dasar negara kita ya atau fondasi kita ya harus tetap selamanya sampai tak terhingga. Bukan berapa tahun lagi atau apa itu lagi ya. Harapannya begitu. Coba kalau Yugoslavia itu sekarang hanya nama-nama, waktu saya kecil aja kita hanya mendengar Yugoslavia, terus itu ya. Sekarang nggak ada negaranya kan. Ya itu. Kita dari Sabang sampai Merauke banyak sekali tadi yang saya utarakan, suku-suku, agama, bahasa, budaya, dan sebagainya itu. Nah, di negara yang lain nggak seperti kita ini. Mereka heran juga. Kenapa sih kok kita itu masih kuat? Nah, karena dasarnya ini, fondasi kita itu sudah dirintis oleh bapak-bapak pendiri bangsa, ya kita tinggal menjalankan. Nggak perlu diganti-ganti. Apalagi sekarang Undang-Undang Dasar 45 diamandemen sampai 4 kali ya. Kalau saya sendiri ya kembali ke dekret Presiden 5 Juli aja. Ngapain? Nah, itu harus penjelasan-penjelasan bisa. Tetapi kalau Undang-Undang Dasar 45 itu nanti diganti, kita hancur negara kita itu. Karena Undang-Undang Dasar 45 kan alinea keempat kan ada Pancasila, walaupun nggak ada tertulis Pancasilanya juga. Nah, itu di situ nggak ada kata pilar. Jadi yang berdasarkan Pancasila itu tadi. Sehingga kalau tujuan ke depannya lama-lama nanti mengganti pembukaan UUD 45, ya kita nggak bisa ngobrol-ngobrol gini nih. Kondisinya mesti akan konflik, terus wong kita masih seperti ini aja, masih ada beberapa daerah-daerah itu ya kepengen juga melepaskan diri, ada oknum-oknum yang kepengen mengganti dan melepaskan diri, termasuk yang kita kemarin tuh barusan juga pengungsi Timur-Timur di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timur Leste itu ada pengungsi Timur yang pro NKRI yang ada sebagian di situ juga. Dan di situ juga permasalahannya juga luar biasa. Pancasila sudah lupa mereka. Ya kita utarakan, kita coba latih anak-anak untuk menyanyikan lagu kebangsaan. Nah, di Yogyakarta sudah ada keputusan oleh gubernur kemarin menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu-lagu perjuangan itu sudah. Nah, kalau di mana-mana tempat itu tiap hari jam-jam tertentu itu luar biasa kan. Nah, ini sudah mulai runtuh, apalagi kita zamannya online seperti ini. Zamannya kita itu nggak pernah upacara bendera, zamannya kita itu nggak pernah melihat perjuangan-perjuangan para pejuang-pejuang bangsa kita gitu ya. Nah, inilah peran yang sangat berat bagi guru-guru bangsa ini dan kita
masyarakat ini harus saling bekerja sama, membantu, bergotong royong untuk mensosialisasi Pancasila. Disuruh atau tidak disuruh, kita tetap harus terus-menerus untuk menyuarakan itu. Nah, saya sempat mengikuti lomba Hari BPIP itu ya secara mendadak video yang saya kirim itu ya suasana alami, kita nggak pakai latihan, nggak apa-apa langsung gitu, karena alami seperti itu. Sehingga video tersebut kita bisa untuk pelatihan, mengajarkan itu. Dan kalau anak-anak kita itu juga membuat video-video atau konten-konten positif tentang Pancasila, saya yakin bisa. Nah, kemarin saya juga dibantu membuat Twitter gitu ya. Twitternya itu nanti kalau bisa masuk, kita kegiatan atau apa kita masukkan Twitter terus juga itu. Nah, apa saja yang ada kaitannya dengan teknologi atau apa, kita juga ikuti juga dengan pola-pola yang kekinian. Pola-pola milenial ini bagaimana sih untuk mengenalkan Pancasila ini. Nah, besok hari Sabtu kita di Sanata Dharma juga akan coba berdialog dengan kaum muda ini, sehingga kita juga sedikit mengerti. Nah, bapak-bapak yang di Jakarta mudah-mudahan juga bisa mendengarkan dan bisa juga memutuskan ke depannya itu bagaimana. Apakah tetap pakai 4 pilar atau udahlah diganti saja istilahnya, itu bukan pakai pilar. Toh yang dari Mahkamah Konstitusi itu tadi sudah memutuskan, toh sudah nggak mau pakai. Kita tinggal bagaimana kita kembali lagi ke membuat GBHN-nya, kemudian bagaimana kita itu mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang lain-lain itu. Nah, kalau Pancasila ini itu kita terapkan tuh ya kita jadi kuat. Negara-negara lain tuh saya yakin juga akan terheran-heran dan mau belajar pada kita. Dan banyak sekali negara-negara lain itu juga akan melihat dan belajar ke kita tentang Pancasila ini. Dan saya yakin di kampus-kampus yang ternama pun juga jurusan itu. Dan saya mendorong juga kepada beberapa sekolahan, kampus itu ya jangan malu kalau jurusannya ke PPKN gitu ya. Tapi ya maaf, saya bukan jurusan dari PPKN. Tetapi sekarang kok kayaknya kok ada dorongan tadi. Jadi bukan masalah proyek, tapi ini kayak apa ya, batin kita itu, roh kita itu ada visi. Nah, dulu Bung Karno pun juga pembisik itu bukan ahli bahasa, yang seperti kita ahli bahasa si A, si B, C itu. Karena permenungan ini kan ada pembisik-pembisik, atau kontemplasi, atau meditasi, atau mungkin berdoa, itu ada bisikan-bisikan yang membuat istilah-istilahnya itu juga muncul seperti itu. Sehingga sangat-sangat mistik sekali, sangat-sangat apa ya, kalau kita itu mau mengganti Pancasila atau mau memberikan nilai Pancasila itu disepelekan, kalau bahasa saya kualat itu ya. Jadi jadi saya banyak menemukan beberapa tokoh dan yang lain itu ternyata juga menemui hal yang sama itu. Sehingga ya jangan sampai istilah dasar NKRI atau lambang negara kita atau apa itu kita sembarangan gitu. Kita mencoba untuk mendudukan ke porsi yang benar itu. Sehingga komunitas Pancasila Dasar NKRI ini dalam perjuangannya, dalam kesehariannya apa itu akan bertumbuh sesuai dengan apa ya perkembangan di masyarakat ini. Terus ke depannya bagaimana ya saya nggak tahu. Apakah nanti kalau sudah nggak pilar itu bukan pilarnya masih atau tidak, atau tetap kita buat seperti komunitas itu yang nanti mengerucut ke berbagai macam daerah atau provinsi ini, tapi tetap karena kita jaringannya, jejaring para tokoh-tokoh ini sudah ada, tinggal bagaimana ke depannya kita mengkomunikasikan, memperjuangkan. Kecuali kalau ada orang yang mau mengganti misalnya radikalisme, terorisme, ya sudah bagian-bagian yang para tokoh yang mempelajari itu atau yang menekuni, ya itu tentu saja dia akan bergerak gitu mengajak yang lain tuh. Nah itu ya. Apalagi tentang intoleransi. Kalau ada intoleransi kemarin itu juga ada di Kalimantan ya, di Sambas itu juga ada kelompok tertentu itu yang itu pokoknya kalau SARA itu di Indonesia ini cepat sekali membara. Nah ini kelompok komunitas ini kan akhirnya mengenai dialog, sharing antar agama, antar kepercayaan. Nah sekarang kan sudah
aliran kepercayaan itu juga sudah diakui oleh negara juga. Nah, sehingga kita juga harus sosialisasi supaya tidak ada gesekan-gesekan lagi. Ujung-ujungnya, nah ini tadi, dasar kita kan sudah ada di Pancasila ini, ada sila-sila yang seperti itu. Nah, akhirnya ada dialog-dialog kita mencoba ini. Kalau semuanya itu memakai kekerasan, memakai kondisi-kondisi yang sakar PDW atau mau gue gitu ya susah. Nah, pertanyaan saya, apakah sekarang orang-orang milenial, orang-orang muda ini mengerti atau cinta terhadap Pancasila? Nah, ini yang PR yang panjang ini ya. Jadi saya terima kasih Pak, saya sudah ada waktu untuk dialog dengan saya dari komunitas Pancasila Dasar Negara Ibu ini. Dan sebetulnya panjang lebar ini tadi kalau kita ungkapkan misalnya tentang budaya tadi dari sebelum kemerdekaan itu sudah step by step itu sudah berapa era itu. Karena dari kerajaan Medang yang di Dieng sendiri, di situ ada kearifan lokal. Pernah ke Dieng belum, Bapak? Pernah, Pak, pernah. Ya, ya. Nah, di situ kan sampai masih ada candi ya, ada candi Pendowo Limo itu ya, candi Dwarowati ada, candi Gatotkaca ada, dan situ itu ada kearifan-kearifan lokal juga. Nah, setelah itu baru Rakai Garung itu. Di situ di bawahnya lagi punya anak itu dari Rakai Sanjaya, Borobudur yang sampai sekarang itu masih berdiri megah itu di situ juga ada muatan-muatan dari apa yang Pancasila yang tadi sampai kemerdekaan. Di dalam kemerdekaan pun ulang tahun yang Bung Karno tanggal 1 Juni pun itu ternyata juga ada perdebatan lagi karena masih ada sekarang kelompok-kelompok yang tidak mengakui hari kelahiran Pancasila itu tanggal 1 Juni. Tapi kami itu pahamnya bahwa tanggal hari kelahiran Pancasila ya tanggal 1 Juni itu yang saya ungkapkan tadi dengan pidatonya Bung Karno itu menguatkan kita, dan itu ternyata belum terbantahkan dan tidak terbantahkan karena sekarang kita masih melihat bahwa tiap tanggal 1 Juni itu pemerintah juga mensarankan memberikan edaran untuk memperingati ulang tahun hari kelahiran Pancasila. Sehingga jangan sampai Pancasila sebagai dasar negara diganti menjadi yang lain. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Romo Terima atas kasih. waktunya, atas sharing pengalamannya, sharing pengetahuannya ini. Kita harus Sama-sama, coba di saya Solo atau di Jogja ini. ya kapan-kapan nanti kalau ketemu darat nanti kita ngobrol lagi. Ye, matur nuwun, matur sembah nuwun Romo. Sama-sama. Ye, terima kasih Rahayu. teman-teman. Rahayu.